Sahabat menjadi cinta. Masa kanak-kanak yang tak terlupakan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah dua anak kecil yang tak terpisahkan, Arya dan Naya. Mereka tumbuh berdampingan sejak usia dini. Setiap pagi, Arya selalu menunggu Naya di ujung jalan untuk berjalan bersama menuju sekolah dasar. Mereka berbagi tawa, permen, bahkan air mata ketika salah satu jatuh dan terluka. Bagi Arya, Naya bukan hanya teman bermain. Ia adalah cahaya yang membuat hari-harinya sederhana menjadi indah. Naya, dengan rambut dikuncir dua dan senyumnya yang polos, membuat Arya merasa ada yang harus ia lindungi. Namun mereka hanyalah anak-anak. Tak ada yang tahu betapa erat ikatan yang terbentuk di antara mereka. Suatu sore, di bawah pohon mangga besar, Arya pernah berkata, "Kalau kita besar nanti, jangan pernah berpisah ya." Naya tertawa kencur sambil mengangguk. "Iya, kita akan tetap bersama." Mereka bahkan mengikat janji dengan sebuah gelang kecil dari benang warna-warni, buatan Naya sendiri. Namun, waktu terus berjalan. Setelah lulus sekolah dasar, Naya harus pindah ke kota bersama keluarganya. Perpisahan itu penuh air mata. Arya hanya bisa menggenggam erat gelang di pergelangan tangannya, berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan Naya kembali. Jejak yang hilang. Hari-hari setelah kepergian Naya terasa sepi bagi Arya. Ia melanjutkan sekolah di desa, namun setiap kali melewati pohon mangga tempat mereka biasa bermain, hatinya terasa kosong. Tahun demi tahun berlalu, namun wajah Naya tetap hidup dalam ingatannya. Arya tumbuh menjadi pemuda yang sederhana, pekerja keras, dan dikenal sebagai sosok yang setia pada janji. Meski banyak gadis yang menaruh hati padanya, Arya tak pernah benar-benar membuka diri. Baginya hanya ada satu nama yang masih ia simpan di lubuk hati, Naya. Di kota, kehidupan Naya berjalan berbeda. Ia tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berprestasi. Namun jauh di dalam hatinya, kenangan tentang Arya tak pernah benar-benar hilang. Kadang saat melihat gelang benang yang sudah lusuh, ia tersenyum dan merasakan hangatnya janji masa kecil itu. Takdir bagaimanapun sering bermain-main dengan manusia. Selama bertahun-tahun mereka terpisah tanpa kabar. Namun benang halus takdir mulai merajut kembali jalan mereka. Hanya menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan dua hati yang telah lama saling menanti. Pertemuan tak terduga. Suatu hari, setelah lebih dari 10 tahun, Arya pergi ke kota untuk bekerja di sebuah perusahaan logistik. Ia merasa gugup menapaki dunia baru. Di sebuah kafe dekat kantornya, tanpa sengaja, ia melihat sosok yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang wanita anggun dengan rambut terurai dan mata teduh, duduk sendirian membaca buku. Arya tertegun. Wajah itu, meski sudah dewasa, begitu familiar. "Naya," gumamnya pelan. Naya yang mendengar panggilan itu menoleh. Matanya melebar, tubuhnya gemetar, seolah tak percaya. "Arya," suaranya serak, penuh haru. Pertemuan itu bak mimpi yang menjadi nyata. Mereka berbincang panjang, mengenang masa kecil dan menyadari betapa rindu yang selama ini terpendam tiba-tiba meluap. Namun di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang menanti. Kenyataan bahwa kehidupan mereka kini berbeda dengan tanggung jawab dan jalan masing-masing yang tak mudah untuk disatukan. Rahasia yang tersingkap. Hari-hari berikutnya, Arya dan Naya semakin sering bertemu. Tawa mereka kembali mengisi kekosongan masa lalu. Namun di balik kebahagiaan itu, Naya menyimpan rahasia. Suatu malam, saat mereka berjalan di taman kota, Naya berkata lirih, "Arya, ada hal yang harus kamu tahu. Aku sudah dijodohkan dengan seseorang." Kalimat itu menghantam Arya seperti badai. Dunia Arya seakan runtuh. Semua harapan, semua janji masa kecil terasa dipermainkan oleh takdir. Namun ia tahu bahwa rasa yang ada di hatinya terlalu besar untuk begitu saja menyerah. Dengan suara bergetar, Arya berkata, "Aku tidak akan mundur, Naya. Janji kita tidak boleh terputus begitu saja." Naya menangis. Di sisi lain, ia ingin mengikuti hatinya.
Namun di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan keluarganya. Drama cinta mereka baru saja dimulai, dengan ujian cinta yang jauh lebih besar menanti. Pertarungan hati. Arya mencoba mendekati keluarga Naya dengan cara yang sopan. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya tulus, meski ia hanyalah seorang pria sederhana. Namun, ayah Naya menolaknya mentah-mentah. "Kamu bukan siapa-siapa. Anakku sudah punya masa depan dengan pria yang lebih layak." Kata-kata itu menusuk hati Arya. Namun ia tidak mundur. Ia terus berusaha meski setiap langkah terasa berat. Naya pun berada di tengah dilema. Ia mencintai Arya, tapi ia juga menghormati keluarganya. Setiap malam, Naya menangis sendirian. Hatinya terbelah dua. Ia ingin lari bersama Arya, namun bayangan wajah ayah dan ibunya membuatnya ragu. Sementara itu, Arya menahan perih, memohon pada takdir agar memberikan keajaiban. Keputusan yang pahit. Hari pernikahan Naya dengan pria pilihan keluarganya semakin dekat. Arya datang di malam sebelum acara itu berlangsung, berdiri di depan rumah Naya. Dengan suara penuh luka, ia berkata, "Kalau memang ini keputusanmu, aku akan pergi. Tapi ingat, janji kita tidak akan pernah mati." Air mata Naya jatuh deras. Ia tak sanggup menjawab. Dalam hatinya ia berteriak ingin bersama Arya. Namun kenyataan tak semudah itu. Malam itu menjadi malam paling menyakitkan bagi keduanya. Arya pergi dengan hati hancur, sementara Naya hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang dalam gelap. Cinta yang bertahan. Hari pernikahan tiba. Namun saat prosesi berlangsung, Naya berdiri di depan altar dengan wajah pucat. Saat diminta mengucapkan janji, ia menatap kerumunan tamu dan tiba-tiba berkata dengan lantang, "Maaf, aku tidak bisa." Suasana menjadi kacau. Tamu-tamu terperanjat. Ayah Naya marah besar, namun Naya berlari meninggalkan tempat itu. Dengan hati yang dipenuhi keberanian, ia mencari Arya. Ketika akhirnya ia menemukannya, ia berlari memeluk Arya erat-erat. "Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Janji kita, aku akan menepatinya sampai kapanpun." Janji yang ditepati. Perjuangan mereka tidak mudah. Keluarga Naya butuh waktu lama untuk menerima kenyataan. Namun, perlahan, melihat keterusan Arya dan kebahagiaan Naya, hati orang tua Naya luluh juga. Beberapa bulan kemudian, Arya dan Naya menikah sederhana di desa tempat mereka dulu bermain. Di bawah pohon mangga yang sama, mereka saling mengikat janji, bukan lagi dengan gelang benang, melainkan cincin yang menjadi simbol cinta abadi. Air mata bahagia mengalir. Mereka bukan lagi dua anak kecil, melainkan dua jiwa dewasa yang bertahan melewati badai untuk bisa bersama. Dan di bawah langit senja desa itu, janji masa kecil akhirnya ditepati. Mereka tidak pernah berpisah lagi.